hidayah itu sebagaimana kita telah pahami, ada hidayah irsyad yang sifatnya apa? Al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada hidayah taufik, ya. Dan hanya milik Allah lah semua bentuk hidayah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang memang disesatkan oleh Allah, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat memaksakan petunjuk kepadanya. Tuh, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak bisa dia memberikan hidayah, memaksakan hidayah kepada kaumnya. Lah, tetap kafir mereka yang Allah kehendaki di iradah kauniyahnya untuk jadi kafir. Ya, maka semua bentuk hidayah ini yang ada pada kita bukan dikarenakan kehebatan kita dan kelebihan kita, tapi dikarenakan Allah kehendaki hal tersebut atas kita. Itu dikarenakan fadl Allah atas kita, keutamaan Allah atas kita. Kita berada di atas hidayah ini. Di antara seluruh manusia di muka bumi, kita diberikan hidayah sebagai para kaum muslimin. Ditakdirkan berapa banyak manusia yang akhirnya mati di atas kekafiran, dikarenakan apa? Emang Allah nggak takdirkan dia lahir di keluarga muslim, atau dia mencari agama, tapi Allah nggak takdirkan dia untuk menemukan agama yang hak. Akhirnya dia mati di atas kekafiran, berhaklah dia untuk abadi di atas neraka. Kalaupun dia adalah orang yang banyak melakukan perbuatan baik, seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua bentuk jasanya dan lainnya, qadarullah, ya. Dan kemudian lebih jauh lagi, di antara para kaum muslimin kita ditunjukkan kepada satu jalan ini, satu metode ini yang hak, di mana kebanyakan para kaum muslimin, kalaupun mereka menjadikan Islam sebagai agamanya, mereka masih berada di atas kekeliruan. Tuh, kita mendapatkan nikmat di atas nikmat di atas nikmat. Ini adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keutamaan kita, kehebatan kita dibanding makhluk yang lain, la. Tapi hanya dikarenakan Allah menghendaki kita untuk mendapatkan ini. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam. Sekali lagi, hidayah ada hidayah irsyad, ilmu yang bermanfaat. Ini manusia bisa saling memberikan satu sama lain. Rasul memberikan ilmu yang bermanfaat kepada umatnya. Bapak atau ibu mengajarkan kebaikan pada anaknya, seorang ustaz, seorang ahli ilmu mengajarkan kebaikan kepada kaumnya, dan lain-lain. Seorang saudara menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada saudaranya, kepada kawannya, dan lain-lain. Ini bisa saling memberi satu sama lain, irsyad. Tapi taufik itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tergeraknya hati seseorang untuk memahami, kemudian menerima, mengamalkan yang hak, meninggalkan kekeliruan dia yang dahulu. Itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menggerakkan hatinya? Hanya Allah. Karena hanya pada tangannya lah dibolak-baliknya hati manusia. Ya, innal quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati para anak Adam itu diantara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, ya. Nah, hidayah taufik ini pernah kita jelaskan juga ada beberapa level, ada 4 level, ya, untuk menyegarkan lagi. Level yang pertama, fahmu, ya, memahaminya. Ini ketika disampaikan hidayah irsyad, ini ilmu yang bermanfaat. Enggak semua orang yang disampaikan terus langsung memahaminya, kan? Ya kan? Enggak semua orang langsung memahaminya. Tapi ada sebagian yang memahaminya tuh. Beberapa orang yang mulai memahaminya, itu udah bentuk taufik dari Allah. Dia bisa paham tuh udah bentuk taufik. Habis memahaminya, kemudian naik level berikutnya, menerimanya. Ya, menerimanya. Berapa banyak orang yang sudah memahami kebenaran, tapi nggak mau menerimanya, tetap, ya, dikarenakan nggak sesuai seleranya, dikarenakan kotornya hatinya dan lain-lain, bertentangan dengan maslahatnya dan lain-lain. Karena pahit rasanya, demikianlah kebenaran, rasanya pahit. Dari situ Rasul berkata, "Qulil haqq walau kan murran." Katakanlah yang hak kalaupun pahit rasa. Level berikutnya setelah menerimanya, mengamalkannya.
Berapa banyak orang yang telah menerima kebenaran tersebut tapi masih nggak mau mengamalkannya, entah karena berat hatinya, karena dia nggak bisa menggerakkan dirinya, karena malas berbenturan dengan kaumnya yang lebih cenderung mengamalkan hal yang sebaliknya, merupakan kebatilan. Tuh. Dia nggak mau mengambil resiko dimusuhi oleh makhluk demi mengejar ridha Khalik, dia nggak mau mengambil resiko itu. Lebih baik diridhoi oleh para makhluk kalaupun mendatangkan murka Khalik. Tuh. Ma'adzallah. Ya, ini yang terjadi. Banyak orang yang telah memahami kebenaran, tapi tetap tak mau mengamalkannya dikarenakan hal ini. Ya, di antara mengamalkannya juga, di antara bentuk mengamalkannya juga menyeru manusia kepadanya. Tuh, akan semakin dimusuhi seseorang ketika menyerukan sesuatu yang bertentangan dengan umumnya yang berjalan manusia di atas hal tersebut. Ya kan? Level berikutnya, nah ini level berikutnya lagi, yaitu as-sabat alaihi, bertahan di atas hak tersebut. Ya, nggak semua orang yang telah mengenal hak mengamalkannya kemudian bertahan di atasnya. Ya, hilang hidayah Allah darinya dikarenakan kekeliruan, dosa-dosa yang terjadi padanya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi padanya. Ini dia seremnya dosa-dosa adalah kalau hanya poin dosa, insya Allah dengan amal saleh di kemudian hari maka akan terhapuskan, insya Allah. Dan toh kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan catatan rekor amal kita. Kalau hanya dosa, oke? Okay? Tapi dosa efeknya nggak ke situ. Dosa ini efeknya bikin berkerak hati. Maknanya apa? Bikin hidayah hilang. Tuh, bikin hidayah yang dulu ada pada kita, vaporize, nguap. Itu seremnya dosa. Dan ketika disampaikan hak kepada hatinya terlalu kapalan untuk menerima hak tersebut. Tuh, ini efek dosa yang serem. Ya, efek dosa dari sisi jumlahnya saja udah cukup menyeramkan, tapi sebenarnya yang lebih menyeramkan dari dosa, okay, adalah itu efek itu, hilangnya hidayah pada seseorang. Ya. Innallaha ta'ala yahulu bainal 'abdi wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menselah antara seorang hamba dengan hatinya sendiri. Tuh. Menselah, diselak sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Seorang hamba diselak antara dirinya dengan hatinya nih, diselak sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Mungkin hatinya bilang aku mau bertaubat, aku mau bersolat, tapi fisiknya enggak bisa dia gerakan untuk solat. Tuh, enggak ada taufik dari Allah. Hatinya nggak bisa dia mulai gerakan untuk kebenaran, untuk melangkah, melakukan perubahan, nggak bisa tuh. Itu diselak sama Allah hatinya tuh. Nah, Allah Maha Adil, tidaklah Allah terapkan demikian kecuali bagi orang-orang yang layak mendapatkannya. Ikhlaskan semua amalan kita, insya Allah Allah tak akan mengkhianati, dan nggak bakal. Allah tak mencintai sifat khianat. Dan Allah tak akan melanggar janjinya kepada orang-orang yang memang ikhlas beribadah kepadanya. Ya,